sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Sebelum kita mulai belajar mengajar kita hari ini, mari kita minta pertolongan Yang Maha Kuasa supaya belajar mengajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita masuk dalam materi, Ibu absen dulu. Oci, Hawila, Yunri, Oktaviani, Tristianus, Magdalena, Godensia, Kanisius, Juliana, Nirma. Oke, hadir semua ya. Hari ini pertemuan kita yang kedua, karena pertemuan pertama itu kita sekedar mengenal pengenalan materi untuk satu semester ke depannya ya. Namun hari ini kita akan masuk dalam materi ajar yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenal peta. Sangat penting bagi kita untuk mempelajari tentang peta, karena peta itu adalah satu gambaran permukaan bumi yang dimana dapat menunjukkan suatu daerah yang belum pernah kita ketahui atau tidak pernah kita ke sana. Kita dapat mengetahuinya melalui peta ya. Ada beberapa aplikasi yang sudah kita gunakan untuk mengetahui daerah tertentu. Misalnya kita mau ke pantai Osaka, namun kita tidak tahu di mana pantai itu berada. Kita sisa buka aplikasinya, lalu kita ketik pantai Osaka. Nah, di situ pasti sudah ada ya keterangan pantainya, ada berapa jauhnya. Kita sudah bisa ke sana dengan menggunakan petunjuk tersebut. Namun apakah adik-adik tahu apa itu kita gunakan aplikasi itu, atau apa nama aplikasinya? Iya, baik. Aplikasinya itu namanya paling sederhana ya. Aplikasinya itu Google Maps. Pasti sudah ada di dalam handphone kita masing-masing ya. Karena itu aplikasi yang sangat mudah untuk dijangkau. Ada dalam materi ini ada beberapa pencapaian atau tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai dalam semester ini ya, atau dalam materi mengenal peta. Di situ ada tujuan dan pembelajaran atau capaiannya. Itu peserta didik dapat atau mampu mengetahui apa itu peta dan jenis-jenis peta. Yang kedua itu peserta didik dapat mengetahui apa fungsi peta dalam kehidupan kita sehari-hari maupun fungsi peta secara umum. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui apa saja komponen-komponen dalam peta. Semuanya pasti bisa ya. What is this? Apa ini? Ini adalah gambaran peta secara umum ya. Kita bisa lihat dalam slide ini. Ada juga pengertiannya. Kalau adik-adik merasa itu penting, silahkan dicatat. Kalau adik-adik juga merasa tidak penting, tidak usah dicatat ya. Intinya nanti pada saat ujian itu adik-adik bisa dapat menjawab pertanyaan ya. Ya, dalam slide ini menjelaskan bahwa peta adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang data. Peta dibuat dengan tujuan memberikan informasi tentang ruang suatu region atau wilayah. Peta juga merupakan representasi permukaan bumi berupa gambar
yang menunjukkan bagaimana sesuatu akan saling terkait oleh jarak, arah, dan ruang atau ukuran. Peta itu bukan foto ya. Peta itu bukan foto. Justru peta dapat menunjukkan banyak hal dari permukaan bumi yang tidak bisa ditunjukkan oleh foto. Nah, maksudnya peta bukan foto itu bukan yang kamera terus kita ambil fotonya, bukan ya. Yang maksud itu yang tidak bisa ditunjukkan dengan foto, yaitu kita bisa lihat di atlas ataupun yang ada di sini. Ini namanya globe ya. Di globe itu bentuk paling di slide ini ibu sudah memaparkan atau sudah memasukkan peta dunia dan juga peta region untuk peta Indonesia ya, peta wilayah Indonesia. Di bawah gambar itu adalah penjelasan mengenai apa itu peta. Adik-adik dapat mencatat atau bisa juga tidak mencatat, tapi harus diingat ya. Seperti yang kita ketahui bahwa peta adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang data. Peta dibuat dengan tujuan memberikan informasi tentang ruang suatu wilayah atau suatu region. Di sini ada beberapa jenis peta yang dibedakan menjadi 3, yakni jenis peta berdasarkan isinya, jenis peta berdasarkan bentuknya, dan jenis peta berdasarkan skalanya. Jenis peta berdasarkan isinya itu dibagi menjadi 2, yaitu peta umum dan juga peta khusus. Peta umum itu sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis lagi, yaitu peta dunia, peta orografi, dan peta topografi. Seperti yang kita tahu bahwa peta umum itu peta yang digunakan untuk menggambarkan seluruh permukaan bumi. Sedangkan peta khusus adalah jenis peta yang hanya menggambarkan satu atau beberapa aspek fenomena yang ada di permukaan bumi. Penjelasan mengenai peta dunia. Peta dunia itu jenis peta umum yang menggambarkan cakupan wilayah atau region yang hanya meliputi luas, bentuk, dan letaknya dalam skala kecil. Sedangkan peta topograf itu adalah jenis peta utama yang menggambarkan seluruh atau sebagian dari permukaan bumi. Contohnya seperti atlas. Dan yang ketiga itu peta topografi. Peta topografi itu jenis peta umum yang menggambarkan seluruh atau sebagian dari permukaan bumi. Peta topografi itu jenis peta umum yang menggambarkan permukaan bumi beserta dengan reliefnya atau benteng lahannya. Contohnya itu dalam peta dibuat dalam bentuk garis kontur. Peta khusus. Ada yang tahu ada berapa apa saja contoh dari peta khusus? Peta khusus itu contohnya seperti peta persebaran ya. Bisa juga peta persebaran gunung berapi, peta persebaran rumah sakit di Kota Kupang, ada juga peta persebaran rumah kepala desa di suatu kabupaten atau di suatu kecamatan. Ada juga peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, dan peta persebaran lainnya. Slide ini ada jenis peta berdasarkan bentuknya. Itu dibagi menjadi 5, yaitu peta digital, peta garis, peta foto, peta timbul, dan peta dasar atau peta datar. Ada yang tahu apa itu peta digital? Jenis peta digital itu
dibuat melalui aplikasi komputer dengan memanfaatkan sistem informasi geografis atau SIG. SIG ya, bukan suami istri geografi ya. SIG itu sistem informasi geografi. Sistem digital atau peta digital menjadi hasil pengolahan data digital yang disimpan melalui komputer. Contoh aplikasi yang dapat membuat peta digital itu yang sering ibu gunakan atau yang sering saya gunakan, yaitu aplikasi ArcGIS. Itu paling sering saya gunakan, itu ArcGIS 10.8. Yang kedua itu peta garis. Peta garis itu jenis peta yang memberikan pengenalan ketampakan buatan manusia dan data alam. Yang ketiga itu peta foto. Peta foto adalah jenis peta yang dibuat dengan cara mozaik foto. Yang keempat peta timbul. Peta timbul itu disebut sebagai peta 3 dimensi. Yang kelima ya, yang kelima itu peta datar. Peta datar itu jenis peta yang dibuat melalui bidang datar seperti kertas ataupun kain. Yang ketiga, jenis peta berdasarkan skala. Terdapat 5, yaitu peta kadaster, bukan peta daster ya, anak-anak, peta kadaster. Yang kedua itu peta skala kecil. Yang ketiga peta skala menengah. Yang keempat peta skala besar, dan yang kelima itu peta geografis. Peta kadaster itu jenis peta yang skalanya antara 1:100 sampai 1:5000. Peta kadaster itu digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan sertifikat tanah maupun luas tanah. Contohnya dari peta kadaster yaitu peta desa. Yang kedua itu peta skala kecil. Peta skala kecil atau jenis peta yang skalanya antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Contoh peta skala kecil itu peta suatu negara, itu paling sederhana. Yang ketiga itu peta skala menengah. Nah itu skalanya mulai dari 1:250.000 sampai 1:500.000. Contoh peta skala menengah itu peta provinsi atau peta pulau-pulau. Yang keempat itu peta skala besar. Peta skala besar adalah jenis peta yang skalanya berbanding 1 juta sampai 1:250.000. Contoh dari peta skala besar itu adalah peta kecamatan, peta kelurahan dan kota. Yang kelima itu peta geografis. Peta geografis itu jenis peta yang skalanya 1:1 juta. Peta geografis memiliki skala yang sangat kecil. Kalau ada yang ingin bertanya soal kenapa peta skala kecil itu skalanya lebih besar daripada skala besar ya, karena dalam menggambar peta itu semakin besar petanya maka akan semakin kecil juga skalanya. Kalau skalanya semakin besar maka petanya itu akan semakin mengecil. Itu saja mungkin jenis-jenis peta. Di sini ada fungsi peta. Adik-adik bisa mencatat atau memotret bisa, silakan. Ini fungsi peta dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa maupun secara umum. Ya, di sini ada komponen peta. Saat melihat peta, kita akan melihat banyak komponen dari peta tersebut. Beberapa komponen penting di peta yang bisa kita lihat dalam peta digital maupun peta konvensional antara lain. Satu itu judul peta.
Judul peta itu terdapat di bagian atas, paling atas di gambar peta itu. Ada juga garis tepi. Ada juga orientasi atau legenda. Ini orientasi atau legenda. Orientasi bukan legenda ya. Orientasi atau arah mata angin. Minta maaf ya. Arah mata angin pasti sudah adik-adik sudah menggambar. Minggu lalu itu sudah ibu gambar di papanya. Ada juga skala, koordinat, simbol, lettering. Adik-adik tahu apa itu lettering? Lettering itu semua tulisan yang bermakna terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi kapital, huruf kecil kombinasi, huruf kecil kapital kecil, tegak dan miring. Contoh penulisan pada peta sebagai berikut. Mungkin tidak ada apa-apa, jadi ibu menjelaskan saja. Tidak perlu ibu menggambarkan karena papanya lagi diperbaiki ya. Menggunakan huruf proporsional, judul yang ditulis pada huruf cetak besar yang tegak itu termasuk dalam lettering ya. Penampakan air menggunakan jenis huruf miring, nama tempat ditulis dengan huruf tegak, dan sebagainya. Ada juga warna peta. Ada beberapa warna peta. Ada warna dasar coklat untuk menggambarkan relief permukaan bumi atau benteng lahan bentuk permukaan bumi. Yang kedua itu warna biru. Warna biru itu biasa menggambarkan wilayah perairan. Wilayah perairan itu contohnya sungai, danau, laut. Mungkin warna dasar biru. Sedangkan warna dasar hijau untuk menggambarkan vegetasi. Vegetasi itu contohnya seperti hutan dan perkebunan. Dan warna merah dan hitam untuk menggambarkan hasil budidaya manusia. Misalnya jalan, pemukiman, batas wilayah, dan pelabuhan. Ada juga warna putih yang menggambarkan es di permukaan bumi. Dan yang terakhir dari komponen peta itu sumber data. Sumber data itu jangan lupa diisi pada saat menggambar peta ya, karena itu juga sangat penting. Ibu ada tugas minggu depan itu, tolong menggambar peta, bawa pensilnya untuk menggambar peta, alat-alatnya dalam menggambar peta dibawa, sekaligus atlas ya. Kalau ada bisa dibawa. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kalau ada yang tidak mengerti atau tidak ada yang tidak paham materi yang ibu sampaikan, ibu memberikan waktu dan kesempatan untuk bertanya dan kita berdiskusi. Silakan. Oke, kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini kita tutup. Namun sebelum itu mari kita berdoa, karena awalnya kita mulai dengan doa ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih ya anak-anak untuk partisipasinya hari ini. Sudah boleh pulang. Selamat beristirahat. Selamat siang.